adik-adik, hari ini kita akan beribadah bersama. Ibadah hari ini adalah inisiatif dari Allah yang telah memanggil kita. Maka kita harus merespon panggilannya dengan datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Dengan bersuka cita kita memasuki pelatarannya dan bersyukur untuk kasih setianya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersahati untuk boleh beribadah, untuk bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Dan ibadah kami pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebagai anak-anak Allah, tentu kita hanya percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mati disalib, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Biarlah iman percaya kita itu tetap ada di dalam diri kita. Yuk sama-sama kita ikrarkan iman kita dengan menaikkan satu pujian. Ku percaya pada Yesus. Darahnya dicurahkan.
Nah, guys, hari ini kita akan dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kalian untuk berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan, untuk firman yang sebentar lagi akan kami renungkan. Kiranya Engkau ya Tuhan berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah guys, hari ini sudah tanggal 1 November loh. Berarti kemarin kita merayakan Hari Reformasi. Wah, pas banget ya dengan apa yang sedang kita pelajari saat ini. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang sola scriptura, yaitu hanya firman, hari ini kita akan belajar tentang sola yang kedua, yaitu sola fide. Siapa yang masih ingat tentang sola scriptura? Minggu kemarin semua pasti masih ingat ya. Masih bisa mengingat apa sih sola scriptura? Ya, sola scriptura itu hanya karena Alkitab. Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Hanya Alkitab yang menjadi dasar, pedoman, dan penuntun hidup orang percaya. Tidak ada yang lain. Seperti Lose bilang tadi, kalau hari ini kita akan belajar tentang sola fide. Nah, sola fide ini bahasa apa sih sebenarnya? Bahasa Jerman, Itali, Rusia, atau bahasa Azerbaijan. Sola fide ini dari bahasa Latin adik-adik. Arti bahasa Indonesianya hanya iman. Ingat-ingat ya, sola fide ini artinya hanya iman. Hah? Kenapa ya kok prinsipnya gitu? Apa sih maksudnya? Dan apa hubungannya dengan sola scriptura? Nah, sekarang Losa akan jelaskan mengapa sola fide ini muncul. Sola fide ini muncul karena penyelewengan gereja pada waktu itu. Gereja pada waktu itu mengajarkan bahwa kamu dibenarkan karena iman, tetapi bukan hanya karena iman. Butuh sakramen, butuh tradisi, butuh perbuatan baik. Tetapi para reformator bilang, sola fide hanya karena iman, jadi gak perlu yang lain-lain. Hal ini diperkuat juga dengan pengalaman Martin Luther adik-adik yang menunjukkan bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan plus-plus. Plus-plusnya tadi plus tradisi, plus perbuatan baik, plus sakramen, seperti itu. Itu kata gereja Roma Katolik. BTW pengalaman Martin Luther yang seperti apa sih? Ceritanya begini adik-adik. Suatu kali dia hampir meninggal karena disambar petir. Pengalaman itu membuat Luther takut. Dia merasa sebagai manusia berdosa. Dan dia tidak siap bertemu dengan Tuhan. Akhirnya dia masuk biara. Supaya fokus mengikuti semua yang diperlukan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Ketakutan itu membuat Luther menjalani segala macam disiplin rohani. Bahkan ada yang sampai mengharuskan dia naik ratusan tangga dengan berlutut dan berdoa. Tetapi Luther melakukannya loh adik-adik. Satu hal yang paling kita ingat, bahwa paham yang beredar di Katolik Roma saat itu adalah keselamatan harus dijaga. Setelah melakukan semua disiplin rohani ini, apakah Luther merasa oke di hadapan Tuhan? Ternyata tidak adik-adik. Martin Luther malah semakin gelisah. Dia menyadari bahwa semua hal yang dia lakukan membuat dia tidak yakin. Kalau semua dosanya sudah beres dan ia benar di hadapan Tuhan. Kemudian Luther belajar dari kebenaran Alkitab. Karena Luther ditugaskan di salah satu universitas, yaitu Universitas Wittenberg.
Pada momen itu Luther terpesona akan teriakan Yesus ketika Yesus disalib. Bagaimana Tuhan bisa merasa ditinggalkan. Luther merasa bahwa Tuhan Yesus merasakan seperti apa yang dia rasakan karena dosa-dosanya. Sedangkan Tuhan Yesus berteriak pada saat disalib, Tuhan Yesus tidak berdosa. Yesus mengalami pengasingan dari Allah untuk menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh kita manusia berdosa. Luther mengalami pencerahan tentang Tuhan dan keadilannya ketika ia mempelajari surat Roma. Ketika belajar ini Luther sadar bahwa kebenaran ini datangnya dari Tuhan, bukan dari perbuatan baik, bukan mengikuti tradisi, bukan juga dengan mengikuti sakramen. Nah, kebenaran dari Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan. Kondisi ini berubah ketika ia belajar surat Roma. Nah, kita sama-sama baca ya surat Roma. Surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Adik-adik silakan simak di Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya buat kalian. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Kok bisa ya? Cuma karena percaya kita selamat? Bisa adik-adik. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, hukuman dosa itu ditanggung oleh Yesus dan kebenaran itu dikenakan kepada kita karena upah dosa itu adalah maut. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk kalian ya. Seperti apa sih? Sebentar ya. Nah, adik-adik, ini adalah saya ada di sini membawa kertas putih. Kertas putih ini adalah kita. Anggap ini adalah orang Kristen. Terus kita orang Kristen melakukan dosa. Kita melakukan dosa. Saya pakai tinta di sini ya. Bagaimana kita orang Kristen melakukan dosa. Nah, ini. Kita melakukan dosa. Merah ini adalah dosa kita. Terus bagaimana caranya supaya menjaga kita tetap bersih? Supaya kertas ini tetap bersih. Berarti kita harus apa? Satu, kita harus berbuat baik. Ini adalah perbuatan baik. Saya tempel ya. Ini dosa kita manusia berdosa yang melakukan dosa, kita tempel dengan perbuatan baik. Kita tutup ya, berbuat baik. Kemudian apa lagi? Kita melakukan sakramen. Kita melakukan sakramen, bisa nggak ya nutupi dosa kita? Oke, kita melakukan sakramen. Kita tutup lagi dosa kita dengan melakukan sakramen. Nah, top ya. Terus habis itu kita sudah berbuat baik, dan kita sudah melakukan sakramen. Ternyata kita berdosa lagi, kita melakukan dosa lagi. Kita melakukan dosa lagi, semakin banyak. Akhirnya apa? Perbuatan baik kita dan juga sakramen yang kita lakukan bernoda lagi. Lihat ya. Kemudian kita tempel lagi, kita mau nutupin lagi. Dengan apa? Dengan melakukan tradisi. Nah, sini saya melakukan tradisi. Ya, tertutup ya, sedikit ya. Kemudian berbuat baik lagi. Berbuat baik lagi. Oke ya, berbuat baik ya. Terus kemudian melakukan sakramen lagi. Tutup lagi. Kita sudah melakukan ketiganya, terus kita berbuat dosa lagi.
Kita berbuat dosa lagi, kita melakukan dosa lagi. Kita melakukan dosa lagi. Seperti ini adik-adik. Jadi mau sampai kapanpun kita orang Kristen akan seperti ini. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menutup dosa kita. Tetapi Alkitab mengajarkan, walaupun kita berusaha menutupi dosa dengan banyak kebaikan, banyak kertas putih seperti yang Lose taruh di sini, dosa itu tetap ada, bahkan terus masuk dan juga bertambah. Kertas putih kecil-kecil ini tidak bisa menutupi dosa karena kita pasti berbuat dosa lagi. Alkitab juga mengajarkan manusia pada dasarnya sudah berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Lalu apa yang kita lakukan supaya kita bisa tetap bersih? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri adik-adik. Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu sudah berdosa. Nah ini yang kedua ya. Nah ini adalah kertas hitam yang menunjukkan kita manusia itu adalah manusia yang berdosa. Dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ini adalah Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kertas putih ini sudah Lose laminating ya. Nah, seperti ini. Kebaikan dan karya Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita yang mau percaya dan yang mau menerima Dia dengan iman. Ya, ini orang yang percaya dengan Yesus ditutup. Seperti ini, dosa kita jadi berubah. Hukuman dosa kita ditanggung Kristus dan kebenaran Kristus diberikan kepada kita dengan mati di kayu salib. Gimana kalau kita, jadi kita ya ini gini ya, gimana kalau kita melakukan dosa sekarang? Dosa ya. Nah, bisakah? Bisakah? Apakah ini masuk ke dalam? Tentu tidak ya adik-adik ya. Dosa tidak akan menyentuh kita. Kenapa? Karena ada Yesus di sini. Kita meskipun kita manusia berdosa, tetapi Yesus di sini. Seperti ini. Nah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karena dengan iman kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus. Nah, tetap seperti minggu kemarin, Lose punya 4 tabel yang akan menolong kita untuk memahami tentang sola fide ini. Yang pertama Lose tuliskan di sini ya, ini adalah tabel yang pertama. Yaitu tentang pemahaman Roma Katolik. Yaitu apa? Tadi pemahaman Roma Katolik seperti yang saya jelaskan tadi apa? Iman itu seperti apa? Kita butuh iman. Terus apa lagi? Iman itu tidak bisa iman tok, tetapi butuh plus-plus yang lain. Plus-plusnya tadi apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik. Kemudian apa lagi? Sakramen. Selain sakramen apa lagi? Tradisi. Dan lain-lain. Kemudian Lose punya kotak kedua di sini. Kotak kedua ini adalah pengajaran reformator. Pengajaran reformator. Nah, pengajaran reformator tadi seperti yang Lose katakan, itu apa? Yaitu sola fide.
Apa tadi sola fide? Yaitu kebenaran hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Mengapa cukup dengan iman? Padahal Allah memiliki standar kesempurnaan, yaitu kudus tanpa dosa. Bisa nggak sih kita hidup tanpa dosa? Seperti orang Israel pada zaman perjanjian lama yang harus melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Bisa? Jelas tidak bisa ya adik-adik ya. Kita tidak bisa. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak punya dosa. Yang baik banyak. Tapi Allah meminta kita sempurna loh. Kok Allah gitu sih? Iya. Soalnya Allah itu maha suci. Dia membenci dosa. Kemudian kita lihat di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Roma yang ketiga ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas ya, bahwa perbuatan baik kita, melakukan kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Lalu bagaimana kita bisa selamat? Hanya oleh iman kepada Yesus kita diselamatkan. Roma 3 ayat yang ke-25 juga mengatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita yang dulu hidup dalam dosa, yang dibenci Allah, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Kristus. Satu-satunya manusia yang sempurna, satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan yang mencapai standar Allah. Kita hanya perlu percaya, hanya perlu beriman kepada Kristus. Karena kita tidak bisa selamat. Karena perbuatan atau usaha kita hanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung segala hukuman kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Adik-adik di rumah baca ya. Efesus yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita hidup benar, kita bisa hidup bersama Tuhan hanya karena kita mau merespon karya Kristus dengan iman. Ingat enggak waktu saya jelaskan kepada kalian tadi tentang kertas hitam dan kertas putih. Sekarang kita bisa yakin bahwa kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena iman kepada Tuhan Yesuslah yang sudah menyelamatkan kita. Lah, terus apa orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Kan hanya perlu iman. Nah, ini adalah konsep yang salah dan masih terjadi di zaman now ini. Sekarang saya tulis lagi ya di kotak yang ketiga. Ini kotak ketiga, pemahaman zaman now. Bagaimana sih pemahaman zaman now? Banyak orang mengajarkan untuk memberikan perpuluhan biar mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kerennya God's favor, karena rajin persembahan maka jadi anak Tuhan. Ada juga yang bilang kalau beriman itu harus bisa berbahasa roh supaya diakui jadi anak Tuhan. Karena kalau kita bisa bahasa roh maka kita diperkenankan oleh Tuhan. Hidup kita jadi berkenan di hadapan Tuhan.
Bahkan ada yang bilang orang beriman harus ikut pelayanan biar diberkati Tuhan. Karena rajin pelayanan maka nanti Tuhan akan dekat dan mencurahkan berkatnya kepada kita. Tetapi Martin Luther dan para reformator memegang Alkitab, sola scriptura, dan berkata sola fide. Saya tulis di sini ya. Di kotak yang keempat, apa tadi? Kotak yang keempat, kebenaran Alkitab. Nah, kebenaran Alkitab itu seperti apa sih? Yang pertama adalah iman itu seperti apa? Iman. Kalau kita sudah memiliki iman, berarti kita apa? Hidup dengan Kristus. Hidup dengan Kristus. Kemudian kita apa? Kita menjadi baik. Jadi hanya oleh iman kita selamat. Dengan percaya kepada Kristus kita dapat hidup baru. Hidup yang tidak lagi dikuasai dosa, tetapi dikuasai Allah. Baik di sini adalah kita menjadi baik karena hidup kita tidak dikuasai dosa lagi. Nah, hidup yang baru ini akan menghasilkan perbuatan baik sebagai buahnya. Karena sudah diselamatkan Tuhan, maka kita berbuat baik. Karena sudah jadi milik Tuhan, maka kita beribadah, memberi persembahan, melayani sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik. Kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sekitar kita banyak orang percaya mengatakan bahwa untuk selamat kita harus berbuat baik. Pengertian ini tentu berdampak kepada kehidupan mereka sehari-hari. Yang paling jelas adalah mungkin mereka tidak bisa tenang ketika memikirkan dosa-dosa mereka. Lalu ketika mereka berbuat sesuatu yang baik, untuk apa? Ya, mereka melakukan itu sebagai usaha untuk selamat dari hukuman neraka. Bagi kita sekarang yang sudah mendengar kabar baik dari Tuhan, bahwa kita dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, kita harus ngapain dengan berita ini? Yang benar adalah kita harus ngapain? Kita harus memberitahu kabar ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang masih belum tahu. Buat mereka yang masih melakukan hal baik untuk selamat atau masih tidak yakin mereka bakal selamat, katakan dengan jelas. Manusia berdosa dibenarkan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Cukup percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga gak pengen kita yang sudah dibenarkan hanya karena iman dalam Yesus Kristus hidup dengan seenaknya. Tuhan Yesus bukan menebus semua dosa kita supaya kita hidup sakarpe sendiri. Kita hidup semaunya kita, seenak-enaknya. Kita ditebus supaya sekarang kita bisa belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Kalau gagal, coba lagi. Ingat, di dalam Yesus sekali selamat, tetap selamat. Minta kepada Roh Kudus untuk terus menuntun kamu dalam hidup sehari-hari, untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa juga, kalau kamu memiliki lose-lose di sekolah minggu yang Tuhan sudah taruh untuk menemani kamu dalam perjalanan ini. Sebagai refleksi firman Tuhan hari ini, saya ajak kalian semua untuk bersama-sama menaikkan satu pujian, Kidung Reformasi. Hanya firman-Mu landasan hidup yang teguh, semua sabda-Mu sungguh benar, hancurkan kemuliaan baru, hanya melalui iman, bukan dengan jasa kami, nama
berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang boleh kami renungkan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh benar-benar memiliki satu komitmen dengan iman percaya kami. Ajar kami ya Tuhan, teguhkan iman kami hanya di dalam Yesus saja. Tidak ada keselamatan yang lain selain hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berikan kami keteguhan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sama-sama ya, mulai dari alamatnya ya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ulangi sekali lagi ya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ingat ya adik-adik, bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan kita atau bukan karena usaha kita. Yuk sebarkan kabar baik ini dan kita menghidupi hidup yang baru setiap hari di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Lalu saya ingatkan sekali lagi untuk bejana kita, jangan lupa diisi dengan taat dan dengan setia. Karena persembahan kita kepada Tuhan itu adalah sebagai bukti ketaatan kita, sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah guys, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ajak kalian semua untuk menaikkan pujian Kidung Reformasi sekali lagi. Hanya firman-Mu landasan hidup yang teguh. Semua sabda-Mu sungguh benar, pancarkan kemuliaan penuh hanya melalui iman, bukan dengan jasa kami. Nama Yesus beri jaminan bagi harapan yang pasti. Mulia, mulia, hanya bagi Allah. Mulia, mulia, hanya bagi Allah. Gloria, 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 glory to God, Allah. Gloria, gloria, glory to God, Allah. Yuk kita berdoa, kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan, ucap syukur untuk kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati satu hari ini ya Tuhan. Untuk kami boleh
bersama-sama masuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini, ibadah kami, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. See you next week. I love you and God bless you.